Kemudian yang sering ditanyakan adalah tentang obat-obatan ya. Jadi bagaimana penggunaan obat, baik obat minum maupun suntik insulin. Jadi kalau obat minum yang biasa dikonsumsi sekali sehari, ya seperti gliclazid atau glimepiride yang paling banyak digunakan, itu dapat digunakan sama sesuai dosis sebelumnya. Kalau seperti gliclazid bisa kita konsumsi saat buka puasa sekali sehari, glimepiride dapat dikonsumsi saat sahur. Jadi tidak ada perubahan dosis kalau obat yang kerjanya panjang. Kemudian kalau obat yang biasa dikonsumsi setelah makan, seperti metformin, jika sebelumnya 2 kali sehari, maka saat puasa tetap 2 kali sehari konsumsinya, buka dan sahur. Kalau sebelumnya 3 kali sehari, maka saat berbuka itu menjadi 2 tablet langsung. Dan saat sahurnya 1 tablet. Jadi saat berbuka yang didobelkan. Itu kalau pada penggunaan yang oral atau yang minum. Nah, kemudian bagaimana? Oh, Mas Tom. Nah ini selain juga menggunakan obat-obatan dan juga insulin shot, sebenarnya dengan berpuasa juga itu juga bisa mengurangi yang namanya gula darah dalam tubuh. Dalam tubuh. Cuma memang ketika orang-orang yang memiliki pengobatannya melalui diminum obat, ini jangan lupa juga untuk berkonsultasi dengan dokter sehingga nantinya bisa ditentukan nih dalam 1 hari, yang misalkan 1 hari bisa 3 kali minum obat, ketika lagi berpuasa otomatis kan harus Gimana ya polanya ya? harus tanya kepada dokter. Betul. Gitu. Nah, kebetulan juga kita sudah terhubung dengan dokter yang ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Okezoners, Betul. terutama kalau misalkan juga memiliki diabetes juga atau Betul. penyakit-penyakit lain. Betul, karena ini dokter spesialis penyakit dalam Yes. ya, Mas Tom. Ini ada Dokter Diego Lesgenia, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Dokter ini pagi-pagi semangat banget. Emang dokter termasuk morning person, Dok? Termasuk morning person. Termasuk morning person ya. Biasa pagi apa dulu, Dok, yang dilakukan? Olahraga dulu atau emang udah tiap hari udah settingannya udah seseger ini kalau habis mandi, Dok? Jadi kalau setiap pagi, kalau memang memungkinkan, itu saya jalan pagi dulu sebelum persiapan ke rumah sakit. Jadi selama bulan Ramadan juga masih sama tuh aktivitasnya seperti sebelum Ramadan. Wah, luar Wah, biasa. keren banget ya. Olahraga tidak menjauhkan atau tidak membuat seseorang jadi malas untuk berolahraga. Ketika Ramadan tiba Yes. pun ya. Dok, ini pertanyaan, Dok. Ini kan bahkan tadi kita baca penelitian di tahun 2023, jumlah orang yang memiliki gula darah di Indonesia, terutama yang muda-muda itu, Dok, jumlahnya ya? meningkat, Dok. Betul. Ini sebenarnya diabetes itu, sebelum kita nanyain kayak misalkan cara penyembuhannya, cara menanggulanginya, sebenarnya diabetes itu apa sih, Dok? Ya, baik. Jadi diabetes itu sendiri adalah suatu penyakit metabolik yang bersifat kronis, ya. Jadi ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau kita sebut kondisi hiperglikemia. Nah, jadi penyebabnya bisa karena gangguan dari produksi insulin itu sendiri atau insulinnya tidak berfungsi secara baik atau kita sebut dengan resistensi insulin atau dia kombinasi dari kedua hal tersebut. Jadi yang menyebabkan kadar gula darahnya meningkat di dalam darah. Nah, Dok, ini sekarang diabetes. Sekarang kan udah masuk bulan Ramadan. Nah, apakah penderita diabetes ini diperbolehkan untuk berpuasa? Dan kalau memang tidak, itu seperti apa tipe-tipe orang yang penderita diabetes yang tidak diperbolehkan, Dok? Jadi kalau selama bulan Ramadan, itu tidak semua penderita diabetes diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, jadi sebenarnya ada sistem scoringnya untuk menilai apakah seseorang itu aman atau tidak untuk berpuasa. Jadi nantinya kita akan bagi secara stratifikasi atau resiko. Jadi ada resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Nah, siapa saja resiko tinggi? Resiko tinggi ini seperti pasien dengan diabetes mellitus tipe 1. Jadi saya jelaskan dulu, jadi diabetes itu ada 4 kategori atau jenis. Jadi ada diabetes mellitus tipe 1, ini sering terjadi pada anak-anak atau remaja, di mana memang ada gangguan dari produksi insulin. Jadi pasien ini membutuhkan insulin jangka panjang. Ya. Yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2, atau yang sering terjadi pada dewasa. Ini adalah faktor risikonya seperti pola makan atau gaya hidup yang kurang baik sebelumnya. Kemudian yang tipe ketiga, ini diabetes mellitus gestasional atau terjadi selama kehamilan. Sebelum hamil itu tidak ada riwayat mengalami gula darah yang tinggi.
Kemudian yang keempat, diabetes mellitus tipe lain. Jadi ini seperti penggunaan steroid jangka panjang, diabetes monogenik, ataupun dia gangguan pada pankreas gitu. Nah, kalau yang risiko tinggi itu tadi, ya, yang memang tidak diperbolehkan puasa, ini adalah seperti diabetes mellitus tipe 1. Jadi pada anak-anak itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian pasien yang lansia, kontrol gula darahnya yang kurang baik atau HbA1c-nya itu tinggi, ya. Kemudian pasien dengan adanya gangguan komplikasi seperti pada jantung ataupun pada otak seperti stroke dan gangguan ginjal. Kemudian pasien dengan riwayat hipoglikemi atau kadar gula darah itu terlalu rendah di bawah 70 yang sudah terjadi secara berulang. Nah, ini tidak dibolehkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua tipe yang kategori sedang. Kategori sedang ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Namun biasanya pasien tetap meminta untuk puasa. Tapi dengan catatan, kita memang pasien dan keluarga mampu melakukan pemeriksaan mandiri di rumah. Jadi seperti sebelum sahur, siang hari, dan sebelum berbuka puasa. Kemudian yang ketiga yang tipe rendah, ini dianjurkan masih aman untuk berpuasa, tapi tetap dengan catatan pengawasan dari pasien dan keluarga. Jadi tidak semua pasien diabetes yang aman untuk berpuasa. Tergantung dia resiko yang mana. Oke. Dokter, ini kan sebenarnya kalau kita baca atau ngelihat dari yang lagi viral-viral juga di sosial media, sebenarnya orang yang memiliki penyakit diabetes bisa jadi membawa penyakit penyerta lainnya, Dok. Nah, untuk mungkin masyarakat Indonesia yang merasa, oh gue nggak mau nih kena diabetes, tapi sebelum mencoba dengan gaya hidup sehat, mungkin ada yang penasaran juga gimana caranya ngecek gue ternyata udah diabetes atau belum ya gitu. Cara ngeceknya itu gimana sih, Dok? Sebenarnya seseorang itu apakah bisa kelihatan secara fisik bahwa oh lu ternyata udah diabetes, atau ternyata harus melakukan pengecekan gula darah gitu, Dok, diambil sampel darahnya, Dok? Ya, jadi istilahnya kita melakukan screening ya. Jadi siapa saja orang yang perlu melakukan screening. Jadi yang paling pertama adalah orang dengan kondisi berat badan berlebih atau obesitas. Ini perlu dilakukan screening untuk risiko diabetes. Kemudian dia memiliki risiko diabetes dari kerabat pertama. Jadi seperti orang tua, jadi atau dari ibu dan ayah memiliki diabetes. Nah, ini perlu kita melakukan screening. Kemudian orang yang memiliki aktivitas yang rendah atau jarang berolahraga, ini juga berpotensi untuk mengalami diabetes. Jadi kita dapat melakukan screening berdasarkan faktor risiko terlebih dahulu, kemudian tetap harus dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Jadi mulai dari kadar gula darah puasa, 2 jam setelah makan, ataupun HbA1c. Jadi ini untuk melakukan screeningnya. Apakah kita berpotensi normal, prediabetes, atau mungkin memang sudah diabetes. Diabetes, tipe diabetes yang memang tidak dianjurkan untuk berpuasa di ketika Ramadan ini. Apa sih resiko yang hadir ketika dia memaksakan untuk berpuasa sih, Dok? Jadi memang selama bulan Ramadan pada penderita diabetes ada beberapa resiko yang mungkin muncul selama dia menjalani puasa Ramadan. Jadi yang pertama itu yang paling sering adalah kondisi hipoglikemi. Jadi kadar gula darahnya terlalu rendah. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan, itu kadar gula darahnya di bawah 70. Ya. Nah, kita bisa menilai dulu apakah kita memiliki resiko hipoglikemi, seperti tanda-tandanya itu mulai dari jantung yang berdebar, tangan gemetaran, keringat dingin, ya, ada nyeri kepala, kemudian ada seperti orang linglung atau perubahan kesadaran. Jadi yang pertama adalah hipoglikemi, ataupun karena asupan makanan selama bulan Ramadan yang terlalu dibatasi atau terlalu dikurangi untuk menghindari resiko kadar gula darah yang terlalu tinggi. Kemudian juga obat yang tidak disesuaikan selama bulan Ramadan. Jadi obat oral yang diminum ataupun suntik insulin. Kemudian yang kedua adalah lawannya hipoglikemi, yaitu hiperglikemi. Jadi kadar gula darahnya terlalu tinggi. Jadi kalau kita cek itu lebih dari 300. Nah, kalau ini faktor risikonya karena asupannya yang terlalu berlebihan. Biasanya selama berbuka puasa itu makannya sedikit banyak, kemudian dosis obatnya tidak disesuaikan. Atau pasien mengurangi dosisnya tanpa sepengetahuan dokter, sehingga gula darahnya melambung tinggi saat berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, ini adalah ketoasidosis, biasanya pada diabetes mellitus tipe 1. Jadi faktor risikonya seperti penggunaan insulin yang tidak adekuat atau kurang,
kemudian asupan makanan yang juga kurang. Yang keempat, faktor dehidrasi. Jadi asupan cairan kita yang jauh berkurang selama bulan Ramadan, ini memicu dehidrasi. Jadi idealnya memang kita konsumsi air putih itu sekitar 30-50 cc per kilogram berat badan, atau setara 1,5 sampai dengan 2,5 liter per hari. Ya. Jadi atau kita bagi kalau dalam bentuk gelas ya, sekitar 8 gelas per hari. Jadi mulai dari saat kita azan maghrib membatalkan puasa, kemudian setelah kita maghrib, kemudian setelah kita makan berat membatalkan puasa, kemudian setelah isya, setelah tarawih, sebelum tidur, saat bangun sahur, dan setelah kita sahur. Itu ada 4 tadi yang resiko untuk yang mungkin muncul selama berpuasa. Dok, untuk orang-orang yang memang memiliki diabetes tapi hitungannya masih diabetes tipe yang rendah, Dok. Terus mereka ingin berpuasa. Ada pengaturannya nggak sih, Dok? Untuk penjatahan makannya atau schedule obat-obatnya, Dok? Jadi kalau untuk pengaturan makan, jadi kalori yang dimasuk itu sekitar 1.200 sampai 2.000 kalori, kita bagi tuh. Jadi kalau saat sahur sekitar 30-40%, berbuka puasa itu sekitar 40-50%. Dan sisanya seperti camilan sehat. Camilan sehat itu sekitar 10-20%. Itu untuk pembagian dari makan. Jadi kita tetap makannya kalau bisa yang karbohidrat kompleks, sehingga kadar gula darahnya lebih stabil, dan memiliki efek kenyang yang lebih. Kemudian dari sayur dan buah-buahan juga menyebabkan efek kenyang yang lebih tahan lama. Kemudian yang sering ditanyakan adalah tentang obat-obatan ya. Jadi bagaimana penggunaan obat, baik obat minum maupun suntik insulin. Jadi kalau obat minum yang biasa dikonsumsi sekali sehari, ya seperti gliclazid atau glimepirid yang paling banyak digunakan, itu dapat digunakan sama sesuai dosis sebelumnya. Kalau seperti gliclazid bisa kita konsumsi saat buka puasa sekali sehari, glimepirid dapat dikonsumsi saat sahur. Jadi tidak ada perubahan dosis kalau obat yang kerjanya panjang. Kemudian kalau obat yang biasa dikonsumsi setelah makan, seperti metformin, jika sebelumnya 2 kali sehari, maka saat puasa tetap 2 kali sehari konsumsinya, buka dan sahur. Kalau sebelumnya 3 kali sehari, maka saat berbuka itu menjadi 2 tablet langsung. Dan saat sahurnya 1 tablet. Jadi saat berbuka yang didobelkan. Itu kalau pada penggunaan yang oral atau yang minum. Nah, kemudian bagaimana dengan insulin? Kalau insulin, jika dia suntiknya yang kerja panjang atau sekali sehari, biasanya sebelum tidur, itu diberikan selama bulan Ramadan, ada penurunan dosis. Jadi ada penyesuaian dosis sekitar 15-30% dikurangi. Dan diberikan itu saat berbuka puasa. Nah, kalau insulin yang sebelumnya diberikan sebelum makan, biasanya kan sampai 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, selama Ramadan itu yang biasanya 3 kali menjadi 2 kali sehari. Jadi saat berbuka puasa itu disuntikan insulin, itu dosisnya sama. Kemudian saat sahur itu dosisnya disesuaikan. Jadi ada penurunan dosis sekitar 25-50%. Begitu kalau untuk penyesuaian obat selama bulan Ramadan. Nah dok, kalau di umum nih di publik ya biasanya ada bercandaan, sering ada bercandaan yang gini, aduh ngantuk kan nih, kayaknya gulanya tinggi deh nih gitu. Itu tuh bener atau enggak sih dok sebenarnya? Jadi kalau gula darah tinggi kan kita sebut sebagai hiperglikemi. Jadi memang harus kita waspadai selama bulan Ramadan. Nah, apa saja gejala-gejala atau tanda-tanda dari hiperglikemia atau gula darah yang kita sebut di atas 300. Jadi seperti adanya rasa haus yang berlebihan, kemudian frekuensi buang air kecil yang lebih banyak, ya. Pasiennya memang tampak lebih letih, mengantuk, ya. Kemudian bisa disertai adanya mual muntah, nyeri perut, kemudian seperti orang kebingungan ataupun sampai dengan perubahan dari kesadaran. Itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau bilang mengantuk, ya selama Ramadan pasiennya diabetes, kita perlu curiga. Jangan-jangan memang kadar gula darahnya memang benar-benar lagi tinggi. Sehingga pasien diabetes yang menjalani Ramadan, mereka harus tetap melakukan monitoring. Jadi sebelum sahur, siang hari, dan juga sebelum berbuka puasa. Oke. Dok, ada juga yang dulu bilang kalau habis makan itu jangan langsung tidur karena bisa jadi bikin diabetes. Betul. Apakah hal itu juga benar, Dok? Ya, jadi
kaitannya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jadi dengan aktivitas fisik yang berkurang. Jadi idealnya memang setelah kita makan, kita melakukan aktivitas, jadi agar gula darah yang sempat meningkat tadi bisa digunakan oleh tubuh. Jadi tidak menumpuk, menjadi resiko diabetes nanti. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.